Oke, ya, ya, oke. Nah, terkait dengan materi sekarang, yakni tentang fungsi, ya, fungsi pada Python. Nah, di sini kenapa gambar covernya ada eh, kayak kalau orang dulu bilang namanya pesawat telepon ya, di alat telepon. Ini yang lumayan jadul ya, kita bisa bilang vintage. Jadi karena telepon ini buat memanggil gitu, call ya. Jadi karena fungsi itu kita memanggil satu fungsi ya, dan nanti akan mendapat misalkan kembalian ya return nilai dari fungsi tersebut seperti itu. Nah, di sini ya menu kita jadi ada function, definition function dan pemanggilan function atau invocation, lalu ada scope untuk variabel dan ada default value. Function. Nah, jadi function itu memberikan semacam abstraksi ya yang melakukan operasi. Jadi kayak semacam beberapa instruksi Python dijadikan satu ya dan mengembalikan nilai walaupun pengembalian nilai itu sifatnya opsional, tidak harus ada, ya kan? Nah, jadi fungsi itu enaknya ya kita nggak perlu misalkan mengulang-ulang selalu ya eh, kodenya apa aja gitu. Jadi kita tinggal panggil ya representatif namanya, nama fungsinya apa, yakni di sini contohnya sqrt ya, square root. Jadi sesuai dengan namanya ya, square root. Jadi dia melakukan eh, akar ya. Oke. Nah, ini contoh kodenya ya untuk fungsi pada Python. Di sini kita mengimpor dari modul math ya kan. Dan cara manggilnya yakni eh, kalau di situ karena pakai modul ya. Jadi nama modulnya math dot kemudian nama fungsinya ya square root dalam kurung 16. Nah, jadi kita bisa kasih argumen 16 ya atau 9 atau berapa gitu. Dan hasilnya ya jadi di sini fungsinya akan mengembalikan suatu nilai dan dalam hal ini 4 ya, tapi float ya jadi 4,0 yang akan diassign ke result ya. Dan kemudian akan dicetak di bawah print the result. Jadi kita pakai f string di situ the square root of 16 is ya nanti akan dicetak 4,0 begitu. Dan di sini kita eh, sangat mudah ya karena kita nggak perlu tahu ya detailnya gimana sih square root itu begitu ya. Oke. Tapi kita intinya trust dengan fungsi ini gitu ya. Kalau fungsi square root ini memang melakukan ya pemanggilan fungsi ya intended operationnya ya yakni untuk menghitung akar ya dari suatu bilangan. Gitu. Nah, ini beberapa eh, keuntungan lah ya dari adanya fungsi dan memang dalam semua hampir semua bahasa pemrograman ya paling ya fungsi ini salah satu yang fitur paling utama gitu. Ya, gitu. Oke, pertama ya manfaatnya adalah abstraksi ya. Jadi daripada beberapa baris kode ya ya udah kita tinggal nama fungsinya bisa juga kita kasih eh, argumen ya itu. Kemudian reuse kita bisa gunakan ulang ya, tinggal panggil nama fungsinya. Kemudian sharing. Nah, sharing ini kalau misalkan kode kita digunakan oleh rekan sejawat ya. Nah, itu berarti kita bungkus pakai function ya. Sebenarnya nggak cuma function ya, nanti kita bisa membungkusnya bisa menggunakan kelas gitu ya. Jadi kita pakai OOP. Kemudian dengan adanya fungsi kode kita jadi lebih readable ya.
Jadi baris kode itu akan berkurang jumlah baris kode ya. Karena kita ya tidak dievaluasi ya berdasarkan baris kode ya. Jadi justru kalau lebih simple ya, lebih readable itu bagus ya kan. Jadi kita bukan yang oke kalau misalkan baris kodenya mencapai 10.000 ya, dapat misalkan apa eh, penghasilan sekian gitu. Enggak gitu ya. Kalau kita ya berdasarkan fitur ya, deliverable-nya seperti itu. Nah, jadi malah lebih bagus dengan menggunakan fungsi, kode kita lebih simple, jumlah baris kodenya akan lebih sedikit ya. Kode kita lebih kebaca, lebih mudah di-maintain, dan sejenisnya. Seperti itu. Dan untuk fungsi ya, itu ada dua aspek utama ya. Jadi definition itu apa? Ya, pada saat kita membuat fungsi, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian invocation yakni pada saat kita memanggil ya, memanggil fungsi di suatu program. Nah, ini anatomi dari suatu fungsi ya. Jadi kita bisa lihat bagian-bagiannya. Coba saya hidupkan pointernya. Hmm. Oke. Nah, di sini ada def ya, keyword def. Itu maksudnya def itu define, ya. Define suatu fungsi. Fungsinya namanya apa? Ya, berarti di sini sebelah kanannya di sini ada namanya function ya, garis bawah name. Nah, ini tentu saja kita gunakan nama yang eh, deskriptif lah ya, jangan nama yang asal gitu. Kemudian kita juga bisa melihat, walaupun tidak harus ya, jadi fungsi itu bisa ada beberapa parameter ya. Di sini contohnya dua, oke? Bisa nol, bisa satu, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Ya, oke. Nah kemudian di sini ada titik dua atau colon ya, yang menandakan bahwa ini bagian kepala dari fungsi ya, headernya itu udah selesai. Yang akan dilanjutkan dengan body ya, isi dari fungsi tersebut. Nah, di body itu perlu dicatat bahwa di sini harus ada indentasi ya, dan tentu saja harus konsisten seperti ini ya. Nah, ini maaf agak kecoret. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita bisa lihat isi body dari function tersebut ada statement satu, ada statement 2 ya, mungkin ada juga 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi function ini ya, namanya function name ini ya. Jadi isi definisinya itu adalah yang di bodinya itu yang setelah titik dua ini. Ya. Jadi dia melakukan apa ya? Tinggal kita lihat di sininya secara detail ya. Ada statement satu, statement 2 dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana akan diakhiri walaupun sifatnya opsional ya. Tapi kalau misalkan kita kasih ya bentuknya seperti itu, ya ini return statement ya. Jadi return statement return kemudian nilai yang untuk dikembalikan ya seperti itu. Jadi ini adalah anatomi dari fungsi ya. Oke. Nah, jadi ini namanya return statement ya. Dan menariknya return itu opsional dan bisa ada juga dan bisa ada beberapa juga. Jadi itu return statement ya. Nah, kalau pas dia fungsinya nggak kita kasih return ya, sebenarnya fungsi itu tetap mengembalikan sesuatu ya. Ya, menandakan juga bahwa fungsinya berjalan dengan baik ya, tidak crash atau apa dan dia akan mengembalikan none ya. Jadi none itu adalah special value ya. Sebenarnya none itu ya kayak none, nothing seperti itu ya. Tapi dia nandain kalau ini fungsinya udah jalan gitu. Misalkan kayak fungsi buat ngeprint apa ya kan itu nggak nge-return sesuatu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita print, maksudnya gini. Maksudnya kalau fungsi itu ya kita panggil fungsi itu, kemudian ya fungsi itu kita
print ya, itu dia akan mencetak none. Ya, karena pemanggilan fungsi kalau kita print itu akan mencetak pengembalian dari fungsi itu. Dan kalau misalkan fungsinya nggak pakai return, berarti dia akan mengembalikan none. Kalau fungsinya pakai return ya, nanti dia akan mengembalikan tergantung dengan yang eh, code-nya ya isinya apa gitu. Misalkan dikembaliin suatu string ya, suatu nilai string, suatu nilai bilangan dan seterusnya. Nah, ini contoh sederhana ya, eh, Celsius to Fahrenheit ya. Jadi di sini kita ada dua aspek ya, ini definition dan call atau invocation ya. Nah, jadi kita perlu ngedefine dulu ya fungsinya ini ngapain ya. Karena nggak bisa kita call tapi fungsinya belum ada itu nggak bisa. Tapi kalau kita ngedefine suatu function tapi nggak di call-call itu masih boleh ya. Walaupun ya buat apa gitu membuat fungsi itu ya. Oke. Nah, ini jadi def ya, kemudian nama fungsinya, kemudian di sini ada parameternya, kemudian jangan lupa titik dua, dan di sini badinya ya, kita bisa lihat di sini ada indentasi, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan di sini ya, ini ada statement Fahrenheit sama dengan Celsius kali 1,8 plus 32,0, dan di sini ada return statement ya, dikembalikan nilai yang mana hasil konversi dari Celsius ke Fahrenheit, ya kan? Nah, dan kita ingin menggunakan fungsi ini ya, berarti kita nama fungsinya ya, kemudian di sini ada argumen 30 ya kan. Kemudian kita ingin cetak, dia akan mencetak yang di return di sini. Seperti itu. Ya, ini fungsi function Celsius to Fahrenheit. Nah, kira-kira flow of control-nya gimana ya? Alur kerjanya, ya kan? Nah, di sini kita panggil ya dengan suatu nilai CE ya, CE Celsius tertentu, ya kan? Nanti hasil return-nya akan di-assign ke FA ya. FA itu dari Fahrenheit ya. Oke, ini ya. Kemudian definition functionnya yang di sini ya. Oke. Nah, jadi nilai dari argumen ini ya akan dipas ke Celsius ini gitu ya. Dan namanya beda nggak apa-apa. Namanya beda di sini CE, di sini Celsius nggak masalah. Ya. Nanti kan di sini CE ini untuk suatu nilai dan nilai itu akan dipas ke Celsius. Sehingga Celsius di sini akan mendapat ya nilai juga ya dari sini. Oke. Nah, kemudian dihitung ya, nilai Celsius tadi dihitung kali 1,8 plus 32,0 ya. Dapat suatu nilai, di-assign ke Fahrenheit, kemudian dikembalikan. Oke. Nah, ini jadi di evaluate ya ini. Kemudian hasil nilainya akan dikembalikan ke sini. Yang di main program itu ya. Kemudian akan di-assign misalkan dapat value berapa, misalkan 80 atau berapa gitu. Jadi akan di assign ke variabel FA seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini karakteristik ya terkait dengan alur alur kendali ya kalau bahasa eh, Indonesianya alur kerja lah kalau saya lebih sukanya nyebutnya. Jadi di program itu biasanya ada satu main part gitu ya. Yang mana dia itu main program yang akan memanggil fungsi-fungsi ya. Nah, dan alur kerjanya ya, alur jalannya program itu nanti tergantung dia bisa pindah-pindah kan. Jadi dari main program ke mode function tertentu gitu ya. Seperti yang tadi. Jadi yang ke Celsius ke Fahrenheit ketika manggil Celsius to Fahrenheit berarti dia akan berpindah mode ke tergantung functionnya apa. Jadi nge-refer ke definition dari function yang dipanggil itu ya. Nah, jadi kepakainya fungsi itu ya itu saat fungsi itu dipanggil di program tersebut, ya kan? Dan kita perlu ngedefine ya function itu sebelum
mereka dipanggil ya karena urutannya kan seperti itu, di define dulu terus baru kita bisa manggil di bawahnya ya. Oke. Nah, dan kemudian fungsi itu juga ada parameter passing ya. Karena kan pada saat main program ya memanggil fungsi itu kan ada value di argumennya ya. Nah, jadi akan di pass ya. Jadi dari yang pemanggilan itu ya, kemudian ke yang namanya argumen ke definition function itu ya yang kita sebut dengan parameter. Oke. Dan biasanya mengikuti urutan ya. Jadi misalkan nama parameternya, misalkan anggaplah A sama B gitu. Nah, nanti kita eh, functionnya manggilnya misalkan 5 sama 7, ya berarti A akan dapat 5, B akan dapat 7. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menyediakan default value ya untuk suatu function. Maksudnya apa? Ya, user bisa aja ya eh, nggak nyediain ya jadi nggak ngasih argumen value ya kan. Nah, dan memang kita nge-define functionnya itu udah kita siapin dengan nilai default, yang mana nilai default itu akan digunakan ketika user nggak specify ya, nggak specify argumen value ya. Tapi emang kita harus nge-define dulu nih, jadi default parameter value untuk parameter ini apa, parameter ini apa, parameter ini apa, dan seterusnya ya. Oke. Dan default value itu letaknya di sebelah kanan. Atau kalau misalkan semuanya pakai default value ya berarti bisa dari awal. Ini akan saya kasih contoh nanti ya. Oke. Nah, kemudian nama dari parameter itu ya, itu juga bisa sebagai keyword ya pada saat pemanggilan fungsinya ya. Jadi nanti pada saat kita manggil fungsi, misalkan nama parameternya A gitu. Ya, jadi kita bisa pemanggilan fungsi itu ada A sama dengan nilai sekian, B sama dengan nilai sekian. Ya, seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat ya contoh ini sekalian default value dan penggunaan parameter sebagai keyword. Ya. Jadi di sini fungsinya hello ya. Kemudian kita tahu ini ada default value. Taunya dari mana? Ya, kita lihat name main sama dengan suatu value ya. Pokoknya kalau parameternya itu diassign dengan suatu value, yaitu berarti menggunakan fitur default value ya. Jadi untuk name man menggunakan true, kalau name woman menggunakan sis. Seperti itu. Nah, kemudian di isinya seperti ini aja simple ya, tetap hello kemudian nama variabelnya dan eh, nama variabelnya lagi ya. Itu simple. Nah, kita lihat contoh di bawah ya. Di sini ada hello, kemudian kita lihat empty, argumennya empty. Apakah berarti akan error? Ya, enggak, karena dia akan menggunakan default value. Ya, yakni dia akan mencetak. Jadi ketika dipanggil hello ya tanpa argumen itu sebenarnya tetap ada ya istilahnya eh, assignment untuk parameternya. Ya, jadi man akan dapat bro default value dan name woman akan dapat sys default value. Sehingga hello ini ya dia akan mencetak hello bro and sys seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang di bawahnya, ya. Yang di bawahnya di sini, eh, kita melihat bahwa parameter digunakan sebagai keyword. Jadi, kita bisa lihat di sini, ya. Name woman. Nah, jadi kan dibalik nih, ya. Ini kan name man. Ini nggak masalah. Name woman, Mbak Yu. Name man, Mas. Ini nggak masalah, ya. Jadi, kalau di print gimana? Nggak akan kebalik juga. Jadi, tetap hello, Mas, dan Mbak Yu. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan parameter as
keyword seperti ini ya. Oke, kita coba deh yang di sini ya. Jadi karena ini menarik ya, jadi ada beberapa cara. Saya tambahin di sini ya. Hello. Nah ini ya, jadi ini di Italia seperti ini. Oke, nah kalau yang atas ya itu harusnya Hello Brosis ya. Ini saya tutup dulu. Oke, yang atas ini harusnya Hello Brosis. Kalau yang bawah ini nggak masalah karena eh, di sini by urutan ya. Jadi Signore ini untuk man dan Signora ini untuk woman. Ya. Kemudian yang bawah ya kita menggunakan parameter as keyword. Jadi yang penting clear ya. Di sini nama parameternya apa, value-nya dikasih apa. Ya, jadi nggak akan kebolak-balik juga gitu, tetap benar. Coba kita ini hasilnya seperti apa. Ya, ya nggak kebalik kan, aman kan. Nah, seperti itu. Oke, em, kita lanjut dulu. Nah, ketika kita menggunakan fungsi ya, jadi di dalam function definition itu kita kan bisa menggunakan variabel. Nah, itu jadi kayak terus kita akan berpikir scope ya, lingkup dari variabelnya gimana. Termasuk juga variabel yang ada di main program itu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ya gimana variabel itu bisa memiliki scope atau ruang lingkupnya. Ya, oke. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Contoh ada function ya kan. Kemudian di dalam functionnya itu juga ada variabel gitu, T sama dengan 3. Nah, kemudian ini menariknya ya, di sini ada C sama D. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi nih ya, ketika kode program ini dijalankan. Oke ya, kita mungkin langsung aja ya sambil nanti kita bahas. Oke, nah di sini variabel A ya dikasih 0. Kemudian jika A 0 B sama dengan 1 ya. Ya, ini scope-nya harusnya global ya. Kalau ini scope global dan dia berlaku ke bawah, ya kan? Dan di sini belum ada B di sini ya. Jadi ketika kita print B di sini ya, kita lihat apa yang terjadi. Oke, name B is not defined ya. Print A aman sih ya, print A udah di define di atasnya persis. Nih ya. Kalau print B-nya kita taruh di sini ya ini bisa. Oke, dia akan ngeprint satu. Nah, yang ini. Ya. Oke. Kemudian ini saya hapus lagi. Kemudian di sini ada my function ya, C. Nah, di sini istilahnya ya variabel yang menjadi parameter gitu untuk function namanya my function. Ya. Dan C ini nilainya berapa ya tergantung ya. Tergantung pemanggilan fungsi my function-nya. Nah, di sini ada my function 7 ya. Berarti C akan dapat value 7 dari sini ya. Maka kita akan lihat nih. Jadi di sini kan my function dipanggil ya. Kemudian di sini ada D3, kemudian kita coba lihat print C, print D. Ya, kita coba lihat nih di sini. Ini saya komen dulu. Oke, ya jadi ini harusnya aman sih ya, harusnya aman.
Maksud saya akan nyetak 7/3. Oke, 7/3. Ya. Nah, mungkin penasaran kita nih. Bagaimana dengan A? Ya, coba. Oh, bisa. Ya, scope-nya kan global A. Jadi masuk juga ke function yang di function ini kan ada scope ya, scope-nya C. D ini harusnya nggak bisa keluar nih, ya nggak bisa keluar nih. C sama D. Ya. C D itu adanya di my function doang. Ya. Oke. Kalau A emang global. Ya. Oke. Coba di sini A sama B. Jadi di sini akan nyetak C, D dulu, yakni 73 dan 01. Ya, kita coba. 7301. Lalu bagaimana dengan C? Ya, ini harusnya udah bermasalah nih. Ya, kita coba. C is not defined karena dia adanya hanya ada di dalam my function. Seperti itu. D, bagaimana dengan D? Kita coba juga D. Oke. Nah, D juga is not defined. Nah, ini menarik di Yumin ID. Ya. Oh. Ya, jadi seperti itu ya variabel scoping ketika kita memiliki function. Oke. Kemudian ada juga yang tadi ya global variable. Jadi dia di define-nya variabel itu di main body dari suatu file kayak A sama B tadi ya. Jadi dia akan kelihatan ke keseluruhan dari kode itu ya ke bawah nanti ya. Kalau ke atas nggak bisa dia ke bawah. Sekuensial di atas ke bawah. Oke. Next. Nah, kemudian ada local variable ya. Jadi variabel yang ada di dalam function baik parameter ya. Jadi variabel yang di parameter itu dan di body dari function itu. Ya. Oke. Ini ada scoping with comments ya. Jadi A ini global variable, B global variable, C itu local variable ya, behave like local variable kita anggap saja local variable, D juga local variable. Jadi di sini kita lihat A still exist, B to exist ya, tapi C sama D nggak ada di sini. Oke. Nah ini kita coba global variables are really global. Jadi di sini S sama dengan misalkan ini berkabung untuk tragedi Gaza, kemudian di sini F dia akan ngeprint S ya. Coba kita cek. Oke. Nah, bisa kan berkabung untuk tragedi Gaza. Ya. Jadi ini S ini kan kayak, loh kok kayak nggak ada S gitu. Tapi kan S sudah ada di sini, terus ini baru dipanggil functionnya gitu. Jadi ini kita dapat S. Ya, karena S ini sifatnya kan global. Gitu. Oke. Itu untuk materi ya. Eh, Habis ini kita akan coba latihan coding-coding ya yang ada di slide ini. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.